Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramadhani dari kelas 2 D3TC dengan nomor BP 1901052041 akan menjawab soal-soal UTS teori dan perencanaan antena. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu jelaskan prinsip radiasi antena. Bagaimana radiasi elektromagnetik terbentuk dari antena dipol. Prinsip radiasi antena terlihat pada gambar ini. Pada gambar pertama, muatan yang tidak bergerak tidak akan menghasilkan radiasi. Sedangkan gambar yang kedua ini, muatan bergerak tapi dengan kecepatan tetap, tidak menghasilkan radiasi. Lalu pada gambar ketiga ini, muatan bergerak dengan kecepatan yang berubah sesuai setiap waktu. Lalu pada gambar keempat ini, muatan bergerak dengan kecepatan tetap tetapi pada kawat yang bengkok sehingga dapat menghasilkan radiasi. Lalu pada kawat yang lurus ini, bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah juga menghasilkan radiasi. Lalu pada antena dipol ini, memiliki dua muatan positif dan negatif. Saat arus mengalir maka menghasilkan ini medan listrik. Saat arus mengalir medan listrik, muatan akan bergerak atau berpindah secara berlawanan sehingga membentuk medan listrik yang juga berubah atau berpindah. Maka pada saat ini terjadilah pelepasan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya pada gambar ini, saat terjadi pelepasan gelombang elektromagnetik ini, maka terbentuk lagi medan listrik yang baru. Lalu pada sisi sebelah kiri juga terjadi pelepasan gelombang elektromagnetik di setiap sisinya. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan prinsip penerimaan gelombang elektromagnetik oleh antena. Seperti kita ketahui, antena ada dua, yaitu antena penerima dan antena pemancar. Di mana antena pemancar ini awalnya sinyal listrik, lalu diubah ke gelombang elektromagnetik agar dapat dipancarkan di udara bebas, lalu ditangkap oleh antena penerima. Lalu pada antena penerima diubah kembali ke bentuk semula, yaitu sinyal listrik. Untuk soal ketiga yaitu jelaskan pengertian pola radiasi dan jelaskan cara pengukuran dan penggambaran pola radiasi. Pola radiasi sebagai gambaran kekuatan pancaran atau penerimaan gelombang elektromagnetik satu antena dalam fungsi sudut. Terlihat di sini adanya tabel data pengukuran. Untuk pengukuran ini, pertama kita melihat nilai maksimum dan nilai minimumnya.
di mana nilai maksimumnya itu min 26,54 dan minimumnya min 48,86. Lalu maksimum dikurang minimum menghasilkan ranknya nanti, lalu dibagi 50 ini karena nantinya pada saat penggambaran kita menggunakan 50 kotak kecil atau sama dengan 5 cm, sehingga rank yang dihasilkan yaitu 0,45. Untuk menghasilkan nilai ini kita menggunakan rumus sudut X dalam kurung nilai dBm X dikurang nilai dBm minimum per rank. Ini yang kita hasilkan tadi 0,45 yang nantinya akan menjadi pembagi di saat kita mencari nilai-nilai yang akan kita pindahkan ke gambar. Seperti sudah ada di gambar ini, saat kita mencari sudut 0 derajat, di mana nilai maksimumnya kita lihat pada tabel data tadi. Pada tabel data tadi, gambar ini adalah vertikal, maka kita melihat pada nilai vertikal ini, di mana nilai maksimum derajat itu min 26,98. Min 26,98 minumnya tadi min 48,86, lalu dibagi 0,45 menghasilkan 48,62. Begitu seterusnya untuk mencari sudut 5 derajat sampai 360 derajat. Setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu pada cara penggambaran ini, pertama kita menggambar sebuah lingkaran, lalu pada titik tengah lingkaran kita tarik sepanjang 50 kotak kecil ini atau 5 cm, sehingga jarinya bernilai 5 cm. Lalu setelah itu kita menggunakan busur untuk memberi jarak setiap jari-jarinya dengan jarak 5 derajat, dan dibuat sudut dari 0 sampai 360. Lalu kita memindahkan hasil yang kita dapatkan tadi dengan memberi titik-titik sampai 360. Lalu setelah itu kita hubungkan sehingga menghasilkan pola seperti yang terlihat saat ini. Begitulah cara pengukuran dan penggambaran pola radiasi. Selanjutnya yaitu nomor 4, jelaskan pengertian half power bandwidth atau HPBW dan jelaskan cara menentukan HPBW dari pengukuran dan perhitungan. Half power bandwidth atau HPBW itu adalah daerah yang dibatasi oleh titik-titik 0,5 atau setengah daya atau 0,5 dB atau 0,707 dari daya maksimum pada log utama.
eh, pada menentukan HPBW dengan cara pengukuran itu terlihat di sini satu pola radiasi. Kita melihat nilai maksimumnya. Maksimum berada pada 0 derajat. Lalu kita menghitung mengambil titik untuk 0,707 untuk mencari HPBW. Dimana sudah terlihat di sini titik 0,707. Lalu kita buat lingkaran, kita tarik tadi dari titik tengah sampai di sini, lalu kita buat lingkaran dengan jangka. Untuk menentukan HPBW itu kita lihat titik mana yang mengenai lingkaran dari 0,707 tadi. Sehingga begitulah cara menentukan HPBW dari pengukuran. Lalu untuk pada perhitungan terlihat di sini U theta sama dengan cos theta kali cos 2 theta. U theta di mana theta sama dengan theta half sama dengan cos theta cos 2 theta sama dengan 0,5. Lalu cos 2 theta sama dengan 0,5 bagi cos theta. Dan 2 theta sama dengan cos min 1 dikali 0,5 per cos theta. Theta half sama dengan setengah cos min 1 0,5 per cos theta. Lalu kita mencari misalkan untuk 0 derajat delta half, berarti kita masukkan delta half tadi setengah cos min 1 0,5 per cos 0, karena kita menggunakan nilai 0 tadi. Jadi setengah dikali 60 ini dari cos yang kita dapatkan, sehingga menghasilkan nilai 30. Nilai 30 ini untuk pencarian selanjutnya. Jadi setengah cos min 1 dikali 0,5 per cos 30 menghasilkan 27,76. Lalu selanjutnya untuk pencarian dari 27,76 ini menghasilkan 27,79. Terlihat juga sampai 3 kali berturut-turut menghasilkan hasil yang sama, berarti delta half-nya adalah 27,79. Untuk mencari HPBW-nya, ketahui HPBW itu rumusnya 2 dikali delta half sama dengan 55. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu jelaskan pengertian front to back ratio dan jelaskan cara menentukan nilainya dari data pengukuran. Front to back ratio atau FBR yaitu perbandingan daya dari arah depan dengan daya dari arah belakang, dimana terlihat di sini rumusnya FBR sama dengan P 0 derajat dikurang P 180 derajat. Kita coba menentukan
dimana kita misalkan panel derajat ini dengan min 29,86 dikurang daya 180 derajatnya 34,04 menghasilkan 4,18 dB. Jika dalam satuan yang berbeda, misalnya pada watt, rumusnya nanti BR sama dengan P0 derajat dibagi P 180 derajat. BR ini menunjukkan seberapa besar daya yang diberikan pada antena. Semakin tinggi nilai daya, semakin terarah antenanya. Selanjutnya, soal nomor 6, jelaskan pengertian gain antena dan jelaskan cara menentukan gain dari pengukuran. Gain antena merupakan perbandingan daya dari suatu antena terhadap daya gain antena perbandingan daya pemancar dari suatu antena terhadap daya pancar antena referensi, atau pertambahan daya yang diradiasikan pada arah yang sama oleh antena referensi. Terlihat pada gambar ini, di mana ini adalah antena Yagi yang dicatu dengan RF generator memiliki daya 10 watt. Gambar sebelah kanan ini awalnya antena dipol yang dicatu yang dihubungkan dengan spektrum analyzer memiliki daya 1 watt. Daya terima antena dipol ini adalah 1 watt. Lalu di sini diubah menjadi antena Yagi dan memiliki jarak yang sama dengan antena Yagi yang sebelah kiri ini dan memiliki tinggi yang sama. Terdapat daya terimanya 6 watt, sehingga dapat disimpulkan antena Yagi ini lebih baik daripada antena dipol. Untuk mencari gain antena Yagi ini, yaitu daya terima Yagi dibagi daya terima dipol. Dipol ini setengah lambda. Jadi kita masukkan nilai daya terima Yagi tadi 6 watt per daya terima dipol 1 sama dengan 6 kali. Selanjutnya, jelaskan pengertian polarisasi antena dan jelaskan prosedur pengukuran polarisasi. Polarisasi antena ini polarisasi gelombang yang diradiasikan oleh antena pada arah yang diberikan. Jelaskan prosedur pengukuran polarisasi ada 2 langkah. Yang pertama, memasang kedua antena, yaitu antena pengirim dan penerima dengan terhubung dengan alat ukur, di mana antena pengirim dengan RF generator dan antena penerima dengan spektrum analyzer. Cara yang kedua yaitu mengatur stetoskop dari X ke Y seperti mengukur pola radiasi. Selanjutnya soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan aksial rasio pada polarisasi antena? Yaitu untuk membedakan polarisasi melingkar dengan elliptikal menggunakan perbandingan magnitudo dari sumbu X ke Y. Selanjutnya
Selanjutnya soal nomor 9, jelaskan impedansi antena, impedansi saluran, dan bagaimana cara menyesuaikan impedansi antena dengan saluran transmisi. Impedansi antena itu pembandingan tegangan dan arus pada titik di mana antena diasup pada saluran transmisi. Impedansi saluran yaitu penghantar daya dari pemancar ke titik antena. Cara menyesuaikan impedansi antena dengan saluran transmisi yaitu dengan nilai impedansi antena yang harus sama dengan nilai saluran transmisi. Selanjutnya nomor yang 10, nomor terakhir, jelaskan pengertian directivity antena. Directivity antena yaitu parameter antena atau saluran optik yang mengukur sejauh mana radiasi yang dipancarkan terkonsentrasi dalam satu arah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.